Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Falia Askia Hanum dari Prodi Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan tentang negara dan konstitusi. Negara dan konstitusi. Negara merupakan salah satu bentuk organisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Pada prinsipnya, setiap warga masyarakat menjadi anggota dari suatu negara dan harus tunduk pada kekuasaan negara. Melalui kehidupan bernegara dengan pemerintah yang ada di dalamnya, masyarakat ingin mewujudkan tujuan-tujuan tertentu seperti terwujudnya ketentraman, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Agar pemerintah suatu negara memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat, tidak bertindak seenaknya, maka ada sistem aturan tersebut menggambarkan suatu hierarki atau pertindakan dalam aturan yang paling tinggi tingkatannya sampai pada aturan yang paling rendah. Secara historis, pengertian negara senantiasa berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat ini. Pengertian tentang negara telah banyak didefinisikan oleh para ahli filsuf Yunani kuno, para ahli abad pertengahan sampai abad modern. Beberapa pendapat tersebut antara lain: yang pertama, pendapat Aristoteles, Catman 2002. Negara adalah komunitas keluarga dan kumpulan keluarga yang sejahtera demi kehidupan yang sempurna dan berkecukupan. Yang kedua, pendapatnya John Bodin. Negara sebagai pemerintahan yang tertata dengan baik dari beberapa keluarga serta kepentingan bersama mereka oleh kekuasaan berdaulat. Yang ketiga, Ringer Soltau, Budiarto 2007, Agustino 2007, Kailan dan Ahmad Zuwibadi 2007. Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat. Terus ada pendapatnya Robert M. McIver. Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban dalam suatu wilayah berdasarkan sistem hukum diselenggarakannya oleh pemerintah diberi kekuasaan memaksa. Selanjutnya ada teori terjadinya negara. Yang pertama ada teori teokrasi. Menurut teori ini, negara berdasarkan kehendak Tuhan. Paham ini muncul bahwa keyakinan keagamaan bahwa Tuhanlah Maha Pencipta di langit dan bumi, pemegang kekuasaan tertinggi. Tiada kekuasaan di dunia ini yang tidak berasal dari Tuhan, termasuk negara. Penganut teori ini yaitu Thomas Aquinas, Agustinus, F.J. Sal maupun Hegel. Selanjutnya ada teori perjanjian. Teori perjanjian masyarakat memandang terjadinya suatu negara karena adanya perjanjian masyarakat. Selanjutnya teori kekuasaan. Menurut teori kekuasaan, siapa yang berhasil mencapai kekuasaan selayaknya memegang puncuk pemerintahan. Dan yang terakhir ada teori kedaulatan. Teori kedaulatan rakyat memandang keberadaan negara karena adanya kekuasaan tertinggi yang mampu mengatur kehidupan bersama masyarakat atau negara. Selanjutnya bentuk-bentuk negara. Yang pertama ada negara kesatuan atau unitaris. Negara kesatuan adalah negara yang tersusun tunggal. Negara yang hanya berdiri satu negara saja, tidak terdapat negara dalam suatu negara. Dalam pelaksanaan pemerintah daerah di negara kesatuan dapat dilaksanakan dengan dua alternatif sistem, yaitu sistem desentralisasi, di mana daerah-daerah diberikan keleluasaan dan kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Otonomi, sistem sentralisasi, di mana segala sesuatu urusan dalam negara tersebut langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, termasuk segala hal yang menyangkut pemerintahan dan kekuasaan di daerahnya. Yang
Yang kedua, negara serikat atau yang biasa disebut federasi. Negara serikat adalah negara yang merupakan gabungan dari beberapa kemudian menjadi negara-negara bagian daripada suatu negara serikat. Lahirnya negara Indonesia. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia yang melahirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia bukanlah merupakan tujuan terakhir perjuangan bangsa Indonesia, melainkan merupakan alat untuk melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia mencapai cita-cita, membentuk masyarakat adil makmur, aman sentosa, berlandaskan Pancasila. Unsur-unsur negara menurut Oppenheim-Lauterpan, unsur-unsur negara adalah unsur pembentuk negara, konstitutif, wilayah atau daerah, rakyat, pemerintah yang berdaulat. Yang kedua ada unsur deklaratif, yaitu pengakuan oleh negara lain. Selanjutnya wilayah atau daerah. Daratan wilayah adalah daratan yang ada di permukaan bumi dalam batas-batas tertentu dan di dalam tanah di bawah permukaan bumi. Artinya, semua kekayaan alam terkandung di dalam bumi dalam batas-batas negara adalah hak sepenuhnya negara pemilik wilayah. Lautan-lautan yang merupakan wilayah suatu negara disebut laut teritorial negara itu, sedangkan laut di luarnya disebut laut terbuka, laut bebas, atau meriberum. Ada dua konsepsi pokok tentang laut. Yang pertama, res nullius, yang menyatakan bahwa laut tidak ada pemiliknya sehingga dapat diambil atau dimiliki oleh setiap negara. Yang kedua, res communis, yang menyatakan bahwa laut adalah milik bersama masyarakat dunia dan karenanya tidak dapat diambil atau dimiliki oleh setiap negara. Udara wilayah. Udara suatu negara ada di atas wilayah daratan dan lautan negara itu. Wilayah ekstrateritorial suatu wilayah atau daerah karena ketetapan hukum internasional, maka dianggap sebagai wilayah atau bagian wilayah dari suatu negara. Selanjutnya, kita akan membahas tujuan negara. Tujuan negara yang pertama, untuk memperluas kekuasaan ajaran negara. Kekuasaan menyatakan bahwa kekuasaan berarti kebenaran dan bertambahnya kemajuan di lapangan lain. Yang kedua, untuk menyelenggarakan ketertiban hukum. Negara bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahan berdasarkan atas hukum. Semua orang harus tunduk pada hukum sebab hukumlah yang berkuasa dalam negara tersebut. Selanjutnya untuk mencapai kesejahteraan umum, negara bertujuan ingin mewujudkan kesejahteraan umum. Konstitusi bisa disebut dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara. Konstitusi dalam arti luas yaitu dipergunakan untuk menggambarkan seluruh sistem pemerintahan suatu negara, yaitu sekumpulan peraturan yang menetapkan dan mengatur pemerintahan atau sistem ketatanegaraan. Peraturan-peraturan ini sebagian bersifat hukum dan sebagian lagi bersifat non-hukum atau ekstra hukum. Peraturan bersifat hukum dan pengertian pengadilan mengakuinya sebagai hukum dan menerapkan dalam menyelesaikan suatu kasus konkret. Peraturan bersifat non-hukum atau ekstra hukum dalam pengertian pengadilan tidak akan menerapkan peraturan tersebut bila terjadi pelanggaran terhadapnya. Peraturan-peraturan non-hukum dapat berbentuk kebiasaan-kebiasaan, kesepakatan-kesepakatan, adat istiadat, atau konvensi-konvensi. Usages, understanding, custom, or confession. Meskipun pengadilan tidak mengakui sebagai hukum, tetapi tidak
adanya peraturan tersebut kurang efektif dalam pengaturan pemerintahan negara. Konstitusi dalam arti sempit kata ini digunakan bukan untuk mendeskripsikan aturan hukum tertulis dan non-hukum, tetapi bukan untuk yaitu menunjukkan kepada suatu dokumen atau beberapa dokumen yang berkaitan erat serta memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan tertentu yang bersifat pokok atau dasar dari ketatanegaraan suatu negara. Pada umumnya, negara-negara yang mendasarkan atas demokrasi konstitusional, maka Undang-Undang Dasar sering disebut juga konstitusi dalam arti sempit, mempunyai fungsi yang khusus, yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang, sehingga hak-hak warga negara akan lebih terjamin. Pandangan ini dinamakan konstitusionalisme. Negara dan konstitusi adalah nilai tunggal. Jika diibaratkan bangunan, negara sebagai pilar-pilar atau tembok tidak bisa berdiri kokoh tanpa fondasi yang kuat, yaitu konstitusi Indonesia. Hampir setiap negara mempunyai konstitusi, terlepas dari apakah konstitusi tersebut telah dilaksanakan dengan optimal atau belum. Yang jelas, konstitusi adalah perangkat negara yang perannya tak bisa dipandang sebelah mata. Hubungan antara konstitusi dengan negara sangat erat. Negara, dalam hal ini pemerintah, tidak dapat melaksanakan kekuasaan tanpa konstitusi. Demikian sebaliknya, konstitusi tidak akan lahir tanpa adanya negara. Akan tetapi, kelahiran sebuah konstitusi adalah kehendak dari rakyat, sebab rakyatlah yang memiliki kedaulatan atas negara. Dalam pandangan Cauchy, konstitusi digambarkan sebagai sistem ketatanegaraan dari suatu negara dan kumpulan dari berbagai peraturan yang membentuk serta mengatur pemerintahan. Tulisan ini mengkaji dan menganalisis secara yuridis berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan teori untuk menjawab permasalahan hubungan konstitusi dan negara dalam paham konstitusionalisme. Kesimpulannya adalah negara merupakan suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah teritorial tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang ada di wilayahnya. Konstitusi diartikan sebagai peraturan yang mengatur suatu negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Konstitusi memuat aturan-aturan pokok fundamental yang menopang berdirinya suatu negara. Antara negara dan konstitusi mempunyai hubungan yang sangat erat, karena melaksanakan konstitusi pada dasarnya juga melaksanakan dasar negara. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.